kasih. Baik, untuk kehadiran siswa, ini ya. Terima kasih. Baik, baik. Di sini ada kaitannya sama materi kita yang akan kita angkat, yaitu karya seni berupa 3 dimensi, yaitu kita mengidentifikasi fungsi. Oke, di sini siswa ada yang tahu apa itu karya seni 3 dimensi? Ya, silakan. Karya seni 3 dimensi. Karya seni ini seni rupa yang dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, ataupun keseluruhan. Oh iya, betul. Seni 3 dimensi yaitu karya seni yang bisa dilihat dari sisi depan, sisi samping, sisi belakang, atas, bawah, dan bisa secara keseluruhan. Itu namanya 3 dimensi. Berbeda dengan yang 2 dimensi ya. Oke. Kemudian di sini mencoba untuk mempelajari jenis-jenis seni rupa 3 dimensi, bagaimana jenis-jenisnya, kemudian temanya, lalu fungsi seni rupa 3 dimensi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian nilai-nilai estetis apa yang bisa tergabung dalam seni rupa 3 dimensi. Ini mari kita coba untuk mempelajari apa itu seni rupa 3 dimensi. Baik, bisa sambil menyimak di tampilan slide di PPT yang Bapak sudah buat. Materi kita yaitu menganalisis karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan nilai estetisnya. Oke, di sini siswa ketika dapat mempelajari jenis, fungsi, tema, nilai estetisnya, itu nanti banyak ada beberapa manfaatnya, ya. Oke, dari materi tersebut itu kita bisa dilihat nanti ada indikatornya dan potensi dasarnya. Jika kita mempelajari karya seni 3 dimensi, menganalisisnya, itu kita coba untuk apa? Menganalisis karya seni rupa berdasarkan tema, fungsi, dan estetisnya. Itu kita harapkan nanti Anda bisa membedakan jenis-jenisnya. Kemudian bisa menjelaskan karya seni yang sifatnya identifikasi masalah, itu temanya berasal dari faktor internal dan eksternal. Kemudian fungsi-fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nilai-nilai estetisnya. Lalu kita masuk pembahasan kita ke karya seni patung berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis. Jenisnya. Untuk jenisnya, karya seni patung ini berdasarkan bentuk ya. Seni patung itu ada 2, secara bentuknya saja. Bentuknya pertama ada bentuk apa? Bentuk figuratif. Yang kedua ada bentuk non-figuratif. Bentuk figuratif, patung yang mengangkat patungnya itu secara bentuk figur, baik itu figur manusia, binatang, dan yang lainnya. Ini merupakan contoh karya seni patung figuratif. Artinya apa yang diangkat yaitu bentuk patung yang sifatnya figur manusia. Ini yang dikatakan jenis patung non-figuratif. Sudah jauh sekali, tidak tampak itu apakah mirip binatang, mirip manusia, atau dan lain-lain. Itu ada memecahkan suatu bentuk itu benar-benar mengangkat bentuk yang beda, cukup abstrak. Bentuk patung dan contohnya ada freestanding. Freestanding itu patung yang diangkat ke dalam bentuk-bentuk patungnya yang sifatnya berdiri. Patung Zunde itu patung yang berdiri, namun dia itu berdiri sendiri tanpa ada sandaran. Patung torso, patung yang berusaha untuk menampilkan sebagian tubuh kita. Biasanya itu dimulai dari atas dada sampai pinggang, bagian pinggul. Nah ini tanpa memiliki kepala. Itu jenis-jenis patung torso. Ya biasanya mengekspos bagian tubuh manusia itu dari leher sini, ya, dada sampai ke pinggul.
patung berdasarkan fungsinya. Yang pertama fungsi sebagai religi, untuk hiasan, untuk arsitektur, kerajinan. Patung yang digunakan untuk fungsi religi. Biasanya pembuatan patung itu yang difungsikan untuk keagamaan. Selain itu yaitu patung hiasan. Patung hiasan untuk memberikan kesan indah dalam ruangan atau mempercantik halaman pada rumah. Patung arsitektur umumnya mempunyai fungsi sebagai penunjang untuk sebuah konstruksi. Kemudian patung kerajinan ini mempunyai fungsi utama yaitu sebagai produk dagangan. Artinya kalau di komersil ini bisa kita lihat contoh-contohnya. Patung monumental seperti yang Bapak sampaikan tadi di depan. Patung monumental biasanya menampilkan bentuk-bentuk figur, biasanya kaitannya dengan memonumentalkan seorang pahlawan dan lain-lain. Itu biasanya dimonumentalkan untuk apa? Tujuannya untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Patung berdasarkan jenis coraknya. Corak imitatif itu sifatnya karya seni patung yang meniru objek yang sesungguhnya, yang real. Corak deformatif itu memiliki bentuk objek yang dirombak. Dia dirubah menjadi bentuk-bentuk yang lebih baru dari aslinya. Contohnya seperti apa? Nah, ini masuk ke dalam karya seni patung dengan corak deformatif. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Kemudian kita masuk ke tema seni patung. Dari realitas kenyataan internal, yaitu yang ada di dalam. Kemudian ada juga realitas yang bersumber dari realitas eksternal. Realitas yang bersumber dari diri sendiri, contohnya rasa sedih, rasa gelisah, rasa senang, gembira, antusias. Melihat dari bentuk patung-patung itu sudah jelas patung itu merupakan patung yang bersepeda bersama-sama. Ya, membahasakan sebuah bentuk kecepatan yang sangat cepat, tapi dia patungkan. Artinya dia buat semacam seperti kesan udara yang sangat cepat sekali ya, sampai ada ritmik untuk mengesankan kecepatan yang sangat cepat sekali. Bisa dimengerti? Di sini ada satu jenis patung, ya. Dari karya seni 3 dimensi ini, patung ini ada satu bentuk perbedaan dengan bentuk. Bentuk ini ada 2 bentuk patung dan perbedaannya. Ada yang udah bisa menguraikan bentuk-bentuk patung, bentuk patung dan perbedaannya. Mana dari kelompok mana? Itu, oh ya. Apa itu bentuk-bentuknya? Berdasarkan bentuknya, Ya. patung ada yang patung figuratif dan non figuratif. Secara perbedaannya, patung figuratif cenderung menampilkan bentuk-bentuk figur manusia, binatang dan lain-lain. Sedangkan patung non figuratif banyak menampilkan bentuk patung yang tidak mewujud benda yang telah ada. Oke. Itu dari bentuk-bentuknya ya. Bentuk patung itu ada yang figuratif dan non. Perbedaannya itu terletak pada bentuknya, yaitu yang figuratif menampilkan bentuk figur, dan yang non figuratif tanpa menampilkan atau tanpa. Nah, fungsi patung ini ada 5. Fungsi patung di sini apa aja? Fungsi patung selain bentuk tadi. Ya, kelompok 2. Berdasarkan jenis patung berdasarkan dirinya, patung religi, kerajinan, hiasan, arsitektur, monumental, dan patungan. Kemudian seni patung juga ada coraknya. Corak dari fungsi patung itu apa aja? Selain fungsi tadi. Secara perbedaannya patung ilmiah tapi cenderung menampilkan hasil ilmuwan dari jenis makhluk, misalnya hewan, tumbuhan maupun manusia. Sedangkan patung deformatif cenderung menampilkan corak patung dengan memiliki bentuk objek yang dirombak serta diubah menjadi bentuk baru dari aslinya. Sedangkan non figuratif cenderung menampilkan corak yang menyimpang dari bentuk aslinya, tidak memiliki kemiripan dengan bentuk asli. Nah, sekarang ada juga patung yang bersumber dari faktor eksternal.
Nah di sini apa yang mendasari patung itu, kenapa kok bisa dikatakan patung itu yang bersumber dari eksternal? Ya. Ya, saya Pak. Ya. Dikatakan bersumber realitas eksternal dikarenakan ditinjau dari bentuknya patung tersebut. Patung menampilkan bentuk patung yang bersumber dari faktor luar pribadi si seniman seperti contohnya faktor sosial, politik, keagamaan, dan lain-lain. Iya. Ya, betul. Dari sini semua bisa kita tarik kesimpulan patung-patung di sini selain patung itu yang bersumber agar patung itu berdasarkan bentuknya, kemudian ada fungsinya, lalu jenisnya, coraknya. Nah itu dari kesekian patung itu pun itu menampilkan objek-objek yang bersumber pada faktor realitas eksternal dan internal. Dan fungsi-fungsi patung tersebut tentunya sudah dapat dipelajari bahwa fungsi patung itu sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini juga bisa menunjang nanti kalau kita kedepannya mungkin kita menjadi seorang kolektor atau kita menjadi seorang pengrajin dan yang lainnya, kita mengetahui apa manfaat-manfaat fungsi-fungsi dari patung tersebut. Kemudian realitas-realitas apa aja yang bisa ditampilkan pada patung itu tersebut, ya, dari faktor-faktor apa aja yang terbuka ke dalam bentuk-bentuk patung tersebut. Mungkin dari kelompok 1 tadi. Ya, silakan presentasikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan karya tiga dimensi. Jenis patung berdasarkan bentuknya dan perbedaannya, berdasarkan jenisnya dan perbedaannya, fungsinya dan lapasnya. Jenis patung berdasarkan bentuknya dan perbedaannya, berdasarkan jenisnya patung religi, kerajinan, hiasan, arsitektur, monumental, dan patung seni. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan sama kelompok yang lain. Izin bertanya ya, saya dari perwakilan dari kelompok 3. Itu saya ingin bertanya, masing-masing fungsi patung berbedanya terletak di bagian mananya? Perbedaannya ya, mungkin terletak di bagian mananya. Secara perbedaannya, patung religi cenderung menampilkan bentuk-bentuk figur, sedangkan patung kerajinan cenderung menampilkan patung hasil kerajinan. Sedangkan patung hiasan biasanya dipergunakan untuk hiasan-hiasan pada ruang interior. Sedangkan patung arsitektur cenderung menampilkan patung figur untuk melengkapi pada bangunan arsitektur. Iya, seperti itu jawabannya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Silakan dari kelompok lain. Ya, silakan. Presentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu aspek penilaian dari sumber internal dan eksternal. Inspirasi yang harus dimunculkan pada gambar 1, yaitu sumber inspirasi yang bersumber dari realitas internal. Dikatakan sumber internal karena secara bentuk atau menampilkan sikap gerak tubuh pada patung yang bersifat pribadi. Dan sumber inspirasi yang harus dimunculkan pada gambar patung 2, yaitu sumber inspirasi yang bersumber dari realitas eksternal. Dikatakan sumber eksternal karena secara bentuk patung tersebut menampilkan figur-figur manusia sebagai tokoh pahlawan nasional. Oleh sebab itu, pada patung yang ditampilkan berasal dari luar permasalahan pribadi si seniman. Dan untuk inspirasi karya seni patung dari gambar 1, yaitu foto patung di atas merupakan patung dengan tema yang bersumber dari realitas internal. Dikatakan bersumber dari realitas internal dikarenakan ditinjau dari bentuknya patung tersebut menampilkan bentuk patung dengan pose bersepeda yang seolah-olah melaju sangat cepat. Dari hal tersebut bisa ditafsirkan bahwa si seniman ingin mengungkapkan curahan hatinya, bahwa dia ingin bersama kawan-kawannya melaju ke depan bersama yang sangat cepat. Melaju ke depan di sini bisa ditafsirkan cukup multi tafsir, tergantung pada persepsi dan tafsiran masing-masing apresiator. Dan inspirasi dari karya seni patung pada gambar patung 2, yaitu foto patung di atas merupakan
merupakan patung dengan tema yang bersumber dari realitas eksternal. Dikatakan bersumber dari realitas eksternal dikarenakan ditinjau dari bentuknya patung tersebut menampilkan bentuk patung keagamaan dengan pose duduk dengan sangat bersahaja. Ya, terima kasih telah presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lainnya? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan mengenai faktor eksternal dan internalnya tadi. Ya, silakan. Pada gambar patung dua faktor eksternal apa yang dapat ditampilkan? Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara satu, yaitu dikatakan bersumber dari realitas eksternal dikarenakan ditinjau dari bentuknya patung menampilkan bentuk patung yang bersumber dari faktor luar bagi si seniman seperti contohnya faktor sosial politik dan terutamanya yaitu faktor keagamaan. Oke, itu ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, silakan. Kelompok yang lain. Dari materi pembelajaran yang kita lakukan bisa disimpulkan dari beberapa jenis tema dan fungsinya. Kemudian silakan di sini ada yang bisa menyimpulkan dari jenis dan tema karya seni patung tersebut. Ya, silakan. Ya. Berdasarkan apa yang saya pelajari dan dari materi tentang patung adalah jenis patung berdasarkan bentuknya dan perbedaannya. Kedua, jenis patung berdasarkan jenisnya dan perbedaannya. Jenis patung berdasarkan fungsinya dan perbedaannya. Dan yang terakhir, jenis patung berdasarkan coraknya dan perbedaannya. Selain itu, dapat membedakan patung berdasarkan tema, yaitu dari faktor eksternal dan internal. Oke, presentasi masing-masing kelompok sudah. Kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita fungsi-fungsi patung yang selama ini kita pelajari dan fungsi dan kegunaan jenis-jenisnya, temanya. Di sini kita bisa mengambil manfaatnya dari pembelajaran tersebut, yaitu untuk ke depan kita mungkin banyak yang bergerak di bidang seni patung, nanti mungkin ada yang menjadi guru, dosen dan yang lainnya. Apakah ada yang ini masih belum paham dari pembelajaran kita? Mungkin ada yang tanyakan? Ya. Ya. Oh ya. Seni patung yang mempunyai tema yang bersumber dari faktor eksternal, khususnya di bagian sosial. Nah, di sini bisa kita ambil contoh seperti patung-patung yang bertemakan nasionalisme. Contoh seperti patung-patung monumen Pancasila Sakti. Monumen-monumen itu, patung-patung itu bisa dikatakan bahwa itu termasuk faktor-faktor eksternal, bersumber dari eksternal yang khususnya untuk sosial. Materi yang kita pelajari yaitu berkaitannya dari fungsi, dari identifikasi yang sudah kita lakukan, fungsi, tema, jenis, dan nilai estetisnya. Di sini dapat menjadi satu pembelajaran bagi kita. Kemudian dari pembelajaran itu apa yang sekiranya masih perlu kita tingkatkan, dari segi apa saja yang perlu kita cari. Yang di situ kan masih banyak sekali bentuk-bentuk atau mungkin fungsi-fungsi yang lain. Untuk penugasan berikutnya nanti siswa diminta untuk mengisi lembar kerja yang nanti bisa dikerjakan di rumah. Untuk sementara pada pertemuan ini bisa kita akhiri. Untuk dilanjutkan pada pertemuan untuk ke depan, yaitu kita akan melakukan praktek dalam berkarya seni 3 dimensi. Oke, baik, di situ untuk mengakhiri dalam pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama. Silakan dipimpin untuk berdoa. Siap untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, berdoa percayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.